Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 18. Lekas, katanya. Lekas kau ambil golokmu di sana. Kita keroyok, dia lihai sekali. Tentu saja Kam Siek tahu akan kelihayan kakek gundul itu. Tadi saja di dalam gelap, sekali gebrak goloknya sudah kena dirampas. Akan tetapi karena tidak ada jalan lain kecuali nekat melawan, ia mengangguk dan cepat ia lari dan mencabut goloknya yang menancap pada sebatang pohon. Setelah itu ia kembali berlari menghampiri lawannya yang sudah berhadapan dengan Lucian. Agaknya, kecantikan Lucian yang luar biasa itu seakan-akan menyilaukan pandangan mata yang lebar melotot itu, membetot semangatnya dan membuat si kakek gundul berdiri seperti patung, menikmati wajah ayu lalu merayap-rayap turun. Lucian menjadi merah mukanya. Pandang mata itu seakan-akan mulut besar yang melahapnya dengan rakus. Monyet tua, kau melihat apa? Lucian membentak marah dan pedangnya berkelebat dengan serangan jurus ilmu pedang Patmo Kiam Hoat. Karena maklum bahwa lawannya ini amat lihai, maka begitu bergerak ia segera menggunakan ilmu pedang ciptaan ayahnya itu. Pedangnya berkelebat menyambar menimbulkan angin berdesir diikuti suara mengaung. Ai, bagus ilmu pedangmu. Ban Pilocia berseru kaget. Tentu saja ia dapat mengenal ilmu pedang yang baik. Cepat ia mengebutkan ujung lengan bajunya yang kiri. Biarpun hanya ujung lengan baju, akan tetapi karena digerakkan oleh seorang yang berkepandaian tinggi, lengan baju itu menjadi senjata yang amat ampuh. Ketika ujungnya menangkis pedang, Lucian merasa betapa tangannya panas. Itulah tanda betapa besarnya tenaga sinkang dari lawannya. Di lain pihak, Ban Pilocia juga heran. Ia tadi sudah mengerahkan tenaganya dengan maksud memukul runtuh pedang si Nona, siapa kira pedang itu tidak runtuh. Dari rasa kaget ia menjadi gembira. Hehehe, cantik jelita dan manis seperti bidadari, ilmu pedangnya lumayan pula. Hehe, sukar dicari keduanya. Pada saat itu, golok di tangan Kam Siek sudah menyambar, membacok, ke arah kepalanya yang gundul. Kepala itu gundul pelontos seperti labu, agaknya akan terbelah dua kalau bacokan golok itu mengenainya. Akan tetapi Ban Pilocia adalah seorang tokoh besar yang sakti. Tanpa menoleh atau membalikkan tubuhnya, ia sudah menundukkan kepalanya sehingga golok itu berdesing hanya beberapa senti di sebelah kanan kepalanya. Kakek ini tentu saja tidak mendiamkan orang yang menyerangnya. Tangan kanannya mencengkram ke belakang dan biarpun ia masih tetap memandang penuh kekaguman kepada Lucian, namun tangan yang digerakkan ke belakang itu dengan cepat sekali telah menyerang ke arah pergelangan tangan kanan Kam Siek yang memegang golok. Jenderal muda ini kaget. Ternyata kakek yang diserang ini tanpa merubah kedudukan badan telah dapat mengelak dan sekaligus mengancam lengannya. Cepat ia menarik kembali goloknya dan meloncat ke samping untuk menghindarkan cengkraman yang amat hebat itu. Lucian sudah menerjang pula. Kini gerakan kakinya membentuk patkua mengelilingi si kakek gundul, pedangnya menyambar-nyambar dari 8 penjuru. Inilah Patmo Kiam Hoat yang dimainkan sepenuhnya oleh gadis itu, karena ia tahu betul, tanpa usaha keras dan sungguh-sungguh, dia dan Kam Siek pasti akan celaka menghadapi lawan tangguh ini. Kam Siek yang masih merasa heran mengapa gadis putri Bengkau ini bisa tiba-tiba muncul di tempat ini dan berusaha menolongnya, juga maklum bahwa mereka berdua menghadapi seorang lawan tangguh. Ia tidak pernah mendengar nama Ban Pilocia, akan tetapi kakek gundul itu sudah membuktikan kelihayannya. Cepat Kam Siek juga memutar golok emasnya dan kini ia berhati-hati sekali, mengeluarkan jurus-jurus berbahaya mendesak dari belakang. Kam Siek adalah murid dari ayahnya sendiri, seorang panglima perang yang ulung. Akan tetapi, karena ayahnya juga seorang ahli perang, dengan sendirinya ia lebih suka mempelajari ilmu perang dan memimpin barisan daripada ilmu silat. Dalam hal menunggang kuda, melepas panah dan mencari siasat dalam memimpin barisan, ia jauh lebih hebat daripada ilmu silatnya. Betapapun juga, golok emasnya yang digerakkan dengan tenaganya yang besar, cukup berbahaya. Ban Pilocia agak tertegun ketika tubuhnya terpaksa bergerak ke sana kemari dan kedua lengan bajunya berkibar-kibar karena ia gunakan sebagai senjata untuk menghadapi hujan serangan pedang Lucian. Ia tertegun karena mengenal ilmu pedang itu. Kau, murid Pat Jiu Sin Ong, tanyanya sambil miringkan tubuh ke kiri disusul kebutan lengan bajunya ke belakang untuk menghalau golok Kam Siek. Lucian tersenyum mengejek. Ban Pilocia manusia liar, kau berhadapan dengan putri tunggalnya. Ah hahaha, bagus sekali.
Banti Locia tertawa keras dan tiba-tiba ia menghentikan semua gerakannya. Melihat hal ini, Lucian dan Kam Siek cepat menerjang, pedang Lucian membabat ke arah leher disusul dengan tangan kiri, sedangkan Kam Siek dari belakang membacokkan goloknya ke arah pinggang. Hebat sekali serangan dua orang muda ini. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat sinar hitam kecil panjang, seperti seekor ular terbang mengitari tubuh Banti Locia. Hebat sekali ini yang ternyata merupakan sehelai cambuk atau tali hitam panjang berkelebatan sambil mengeluarkan suara meledak-ledak seperti petir menyambar. Kam Siek berseru kaget karena goloknya sudah terlepas dari tangannya karena lengan kanannya tiba-tiba menjadi lumpuh terkena totokan ujung cambuk. Lucian marah sekali, melihat cambuk itu masih mengancam Kam Siek. Ia menubruk maju dengan nekat, menggerakkan pedangnya menusuk ke arah tenggorokan kakek itu untuk dilanjutkan dengan gerakan mengiris ke arah cambuk. Serangan ini benar-benar amat berbahaya dan Banti Locia maklum akan hal ini. Dengan gerakan kaki ringan, kakek itu meloncat ke belakang sampai 2 meter lebih dan ketika Lucian menerjang maju, tiba-tiba cambuknya mengeluarkan suara keras lalu menyambar ke depan, ujungnya menghantam ke arah muka yang cantik jelita itu. Kini Lucian yang menjadi kaget setengah mati. Bunyi seperti petir dari ujung cambuk itu membingungkannya, apalagi melihat sinar hitam itu berputaran di depan mukanya. Celakalah ia kalau menerima lecutan cambuk ini, tentu akan bercacat. Karena ini, ia menggerakkan pedang dan tangan kirinya ke depan, pedangnya berusaha membabat cambuk, tangan kirinya menggunakan gerakan Hou Jiao Kang, ilmu mencengkram kuku harimau, untuk menangkap cambuk. Banti Locia terkekeh dan tahu-tahu sinar cambuknya melingkar-lingkar makin lama makin mengecil dan tanpa dapat dihindarkan lagi oleh Lucian. Kedua lengan gadis itu sudah terlibat cambuk, terus berputar-putar melibat dan membelenggu kedua pergelangan tangannya. Lucian mengeluh kaget. Pedangnya terlepas dari tangannya dan betapapun ia mengerahkan tenaga untuk membebaskan kedua lengannya, namun sia-sia belaka. Hahaha, manisku, kau hendak lari kemanakah? Banti Locia memegangi cambuk atau tali hitamnya itu dengan tangan kiri, kemudian ia melangkah maju dan tangan kanannya dengan jari besar-besar dan penuh bulu itu diulur ke depan, agaknya hendak menangkap tubuh Lucian, matanya melotot penuh nafsu. Melihat muka yang berkulit kasar, mata yang bijinya kemerahan, mulut dengan bibir tebal menyeringai makin mendekatinya, Lucian hampir menjerit saking ngeri dan seramnya. Binatang, kau lepaskan dia. Tiba-tiba Kam Siek yang sudah kehilangan goloknya itu meloncat dan menubruk Banti Locia dari belakang. Tadi jenderal muda ini merasa lengan kanannya lumpuh setelah totokan ujung cambuk sehingga goloknya terlepas. Akan tetapi setelah cambuk itu menyambar ke arah Lucian, ia cepat mengerahkan sinkang ke arah lengan untuk mengusir kelumpuhan. Betapa kagetnya melihat kini Lucian yang tertangkap dan agaknya si kakek iblis itu hendak berbuat kurang ajar. Rasa khawatir membuat Kam Siek menjadi nekat dan seperti seekor singa muda ia meloncat dan menerkam dari belakang. Kalau saja ia berada dalam keadaan biasa, tak mungkin Banti Locia dapat diserang secara kasar begini. Akan tetapi pada saat itu, Banti Locia seakan-akan dalam mabok kecantikan Lucian yang membuat semangatnya melayang-layang, apalagi setelah ia berhasil mengikat kedua tangan gadis itu dengan cambuknya. Bagaikan seorang kelaparan melihat panggang ayam di depannya. Banti Locia tidak ingat apa-apa lagi kecuali korbannya. Inilah sebabnya mengapa Kam Siek berhasil menerkamnya dan menggulatnya dari belakang. Pemuda yang bertenaga kuat itu sudah memiting lehernya dari belakang dan menggunakan ilmu gulat yang memang pernah ia pelajari untuk memiting dan mencekik leher Banti Locia. Kagetlah Banti Locia ketika tahu-tahu punggungnya diterkam dan lehernya dicekik lingkaran tangan yang kuat. Karena jalan pernapasannya terancam, Banti Locia marah sekali. Sesaat ia melupakan Lucian, cambuknya ia tarik kembali dan kedua tangannya bergerak memukul kepala Kam Siek di belakangnya dan merenggut lengan yang mencekiknya. Akan tetapi Kam Siek menyembunyikan kepalanya di belakang punggung, memiting dan mencekik terus, bahkan melingkarkan kedua kakinya pada pinggang dan paha lawannya dari belakang. Ia seakan-akan menjadi seekor lintah yang sudah menempel dan lekat, tak dapat dilepaskan lagi. Menghadapi ilmu gulat macam ini Banti Locia kelabakan. Ia bisa dan berani menghadapi tata kelahi, ilmu silat, dari aliran manapun juga. Akan tetapi menghadapi cara berkelahi yang ngawur dan tanpa aturan ini ia benar-benar terkejut sekali. Pada saat itu, Lucian yang sudah terbebas daripada belenggu ujung cambuk, sejenak mengurut-urut kedua lengannya yang terasa sakit,
Kemudian ia menyambar pedangnya lagi dan cepat melakukan serangan tusukan bertubi-tubi, juga membabat lengan kakek itu untuk mencegah si kakek lihai ini memukul Kam Siek. Repot juga Ban Pilocia. Kedua tangannya harus menghadapi pedang Lucian di depan yang menyerang seperti seekor burung walet menyambar-nyambar, sedangkan cekikan Kam Siek pada lehernya makin mengeras dan kuat sekali. Sebetulnya dengan mudah Ban Pilocia akan dapat mengalahkan Lucian, akan tetapi karena ia terburu-buru saking gugup dan khawatirnya akan cekikan yang ketat, ia menjadi bingung sendiri, mengebut-ngebutkan kedua lengan baju untuk menghalau lengan Lucian tanpa mendapat kesempatan untuk memikirkan daya agar ia terbebas dari cekikan orang muda itu. Kam Siek mengerahkan seluruh tenaganya. Niatnya hanya satu, yakni mematahkan tulang leher lawannya. Tenaga jenderal muda ini memang besar sekali. Kalau yang ia piting lehernya itu bukan Ban Pilocia, tentu leher itu sudah patah tulangnya karena tenaga pitingan Kam Siek ini mampu mematahkan tulang seekor harimau. Akan tetapi Ban Pilocia bukan seekor harimau, bukan pula manusia biasa, melainkan seorang tokoh persilatan yang tinggi ilmunya dan amat kuat tenaganya. Ia pun cerdik. Hanya sebentar saja ia bingung. Segera ia mengerti bahwa kalau ia gugup, akan celakalah dia. Maka kini cambuknya kembali melecut-lecut dan mengeluarkan bunyi seperti petir menyambar, membentuk lingkaran-lingkaran dan di lain saat ujung cambuknya telah melibat pedang Lucian dan merampas pedang itu, kemudian ujung cambuk yang melibat pedang itu menyambar pula sehingga pedang itu seakan-akan dimainkan tangan menikam ke arah Lucian. Haya! Lucian terpaksa mengelak mundur, akan tetapi pedang itu terus mengejarnya, menikam bertubi-tubi sehingga gadis ini terpaksa menggulingkan dirinya dan menjauhi lawan. Saat inilah dipergunakan Ban Pilocia untuk menggunakan tangan kirinya menotok jalan darah di dekat siku lengan Kam Siek yang mengempit lehernya. Ditotok jalan darahnya, seketika lumpuhlah lengan Kam Siek dan otomatis kempitannya pada leher juga terlepas. Dengan penuh amarah Ban Pilocia merenggutkan diri terlepas lalu membalik dan sekali tangan kirinya menampar, pundak Kam Siek kena pukulan dan pemuda itu terguling roboh. Bocah setan! Ditawari kemuliaan kau memilih kematian. Kau hendak mencekik aku, hendak membuatku menjadi mayat dengan mata melotot dan lidah keluar, ya? Mari kita lihat, siapa yang akan mampus menjadi setan penasaran? Ia menubruk maju dan di lain saat ia sudah menindih tubuh Kam Siek dan mencekik leher pemuda itu dengan lengan kanannya yang berjari besar-besar dan berbulu. Tangan kirinya memegang cambuk dan ia tertawa bergelak-gelak ketika kedua tangan Kam Siek berusaha melepaskan cekikannya. Iblis tua, lepaskan dia! Liu Lucian terkejut sekali melihat pemuda itu tercekik, maka cepat ia menyambar pedangnya yang tadi dilepaskan libatan cambuk. Lalu ia menerjang maju dengan nekat untuk menolong pemuda pujaan hatinya. Hehehe, kau bersabar dan tunggulah, manis. Nanti kita bersenang-senang kalau bocah ini sudah kucekik sampai melotot matanya, keluar lidahnya dan melayang nyawanya. Hahaha. Kakek gundul ini menggunakan cambuk di tangan kirinya untuk menangkis setiap kali pedang Lucian menyambar. Kam Siek tahu bahwa nyawanya berada dalam cengkraman maut. Ia mengerahkan tenaga pada kedua tangannya, berusaha sekuatnya untuk merenggut lepas lengan tangan yang mencekiknya. Namun hasilnya sia-sia belaka, karena tangan kakek yang kuat itu tidak dapat direnggutnya. Ia sudah hampir tidak tahan lagi, tak dapat bernapas, pandang matanya sudah berkunang, telinganya penuh suara melengking tinggi, kepalanya serasa membesar dan hampir meledak. Tadinya ia mengharapkan bantuan Lucian, akan tetapi gadis itu pun tidak berdaya menolongnya, selalu tertangkis cambuk. Habislah harapan Kam Siek. Ia merasa menyesal sekali, bukan menyesal harus mati. Bagi seorang gagah, kematian bukanlah apa-apa. Akan tetapi sebagai seorang panglima perang, ia ingin mati di dalam perang, bukan mati di tangan kakek ini yang berarti mati konyol bagi seorang pejuang. Lebih menyesal lagi hatinya itu pun menghadapi bencana yang agaknya akan lebih hebat daripada maut. Tiba-tiba wajah Kam Siek yang sudah merah itu membayangkan kekagetan. Pada saat itu ia tengah memandang ke arah Liu Lucian dan kini hendak melihat apa yang akan dilakukan oleh gadis itu, ia berteriak sekuatnya. Jangan, akan tetapi teriakannya terhenti di tenggorokan yang terjepit erat oleh jari tangan Ban Pilocia. Bret! Bret! Ban Pilocia, kau lihatlah ke sini dan lepaskan dia. Mendengar suara kain robek dan suara Lucian menggetar, Ban Pilocia tertarik dan menoleh.
Matanya yang sudah lebar makin melebar, mulutnya terbuka dan ujung bibirnya penuh air liur ketika ia melihat nona itu merobek bajunya sendiri sehingga baju bagian dada terobek lebar memperlihatkan baju dalam berwarna merah muda yang membayangkan kulit tubuh putih dengan bentuk menggiurkan. Kau masih belum mau melepaskannya? Suara Lucian merdu dan diucapkan dengan mulut menyungging senyum manis ditambah lirikan mata memikat. Hehehe, hebat kau. Banti Locia lupa kepada Kam Siek dan bagaikan dalam mimpi ia bangkit meninggalkan pemuda itu, kini ia terkekeh, matanya tak pernah berkedip menelan gadis di depannya, kakinya melangkah ke depan dan kedua tangannya dikembangkan siap untuk menubruk dan memeluk. Lucian masih tersenyum-senyum, menyembunyikan pedang di tangannya di belakang tubuh, melangkah mundur dengan gerakan lemah gemulai seperti orang menari sehingga makin menonjollah kecantikan tubuhnya, terus mundur dan kadang-kadang melirik kepada Kam Siek yang masih rebah di belakang kakek itu. Ketika ia melihat Kam Siek sudah merayap bangun, meraba-raba dan menemukan kembali goloknya kemudian bangkit berdiri, tangan kanan memegang gagang golok, tangan kiri mengelus-ngelus lehernya yang terasa kaku dan sakit. Tiba-tiba Lucian menggerakkan tangan kirinya yang tadinya bersembunyi di belakang tubuhnya, dibarengi teriakan nyaring. Bangsat tua, makanlah ini. Sinar merah menyambar ke seluruh tubuh Banti Locia disusul terjangan pedang yang menusuk ke arah muka di antara sepasang alisnya. Inilah serangan hebat sekali. Banti Locia tengah terpesona oleh kecantikan Lucian, maka hampir saja ia menjadi korban serangan ini. Baiknya ia memang amat lihai, begitu melihat kelebatnya jarum dan pedang kesadarannya pulih dan sambil berseru kaget ia mencelat ke belakang, menyampok jarum-jarum dengan lengan bajunya dan menggerakkan cambuk untuk melibat pedang Lucian. Tiba-tiba terdengar angin mendesir di belakangnya, ia cepat mengelebatkan cambuknya membentuk lingkaran lebar dan sekaligus ia sudah dapat menangkis golok di belakangnya dan pedang di depannya. Segera Lucian dan Siek, tanpa dikomando lagi, telah mengeroyok si kakek lihai sambil mengeluarkan seluruh kepandaian dan mengerahkan seluruh tenaga. Maklum bahwa mereka berdua terancam bahaya maut yang hebat, maka mereka menjadi nekat. Mau melarikan diri tak mungkin, walaupun akan kalah, maka mereka kini menyerang dengan jurus-jurus berbahaya, kalau perlu siap mengadu nyawa. Liu Lucian adalah putri tunggal Pat Jiu Sinong, biarpun tingkat kepandaiannya jauh kalah kalau dibandingkan dengan Banti Locia, namun ia bukan sembarang lawan dan dapat berbahaya kalau maju secara nekat seperti itu. Adapun Kam Siek, biarpun ilmu silatnya tidak seganas ilmu silat Lucian, namun pemuda ini bertenaga besar dan tak mengenal takut. Oleh karena inilah maka tidak mudah bagi Banti Locia untuk merobohkan mereka tanpa melukai berat atau membunuh. Padahal ia tidak sekali-kali bermaksud membunuh Lucian yang membuatnya tergila-gila. Adapun Kam Siek kalau memang tidak dapat ia bujuk tentu akan dibunuhnya. Setelah mencari akal, tiba-tiba cambuknya yang bernama Lui Kongpian, cambuk kilat, membuat gerakan melingkar-lingkar ke atas dan terdengarlah suara cambuk meledak-ledak seperti petir. Kemudian ujung cambuk menyambar bertubi-tubi ke arah kepala Kam Siek dan Liu Lucian. Dua orang muda itu kaget sekali. Suara meledaknya cambuk itu seakan-akan memecahkan telinga, maka begitu melihat sinar menyambar ke atas kepala, mereka cepat menangkis dengan senjata. Akan tetapi, golok dan pedang seperti terhisap oleh cambuk, lekat dan tak dapat ditarik kembali. Mereka berdua mengerahkan tenaga untuk dapat menarik kembali senjata mereka, dan saat ini dipergunakan oleh Banti Locia untuk secara tiba-tiba melepaskan cambuk Lui Kongpian, tubuhnya segera berjongkok dan kedua lengannya memukul ke depan dengan jari-jari tangan terbuka. Inilah pukulan Heksi Chiang, tangan pasir hitam, yang luar biasa ampuhnya. Biarpun jarak mereka terpisah antara 2 meter, namun begitu angin pukulan menghantam, dua orang muda itu terpental dan terjengkang lalu roboh. Tua bangka tak tahu malu. Berani kau merobohkan Kambuan Sue yang gagah perkasa? Tiba-tiba terdengar angin mendesing dari kiri. Maklum bahwa ini adalah pukulan yang amat hebat. Banti Locia dengan kaget cepat memutar tubuh ke kiri dan menangkis. Dua macam tenaga pukulan sakti bertemu di udara, tidak mengeluarkan suara, akan tetapi akibatnya Banti Locia terhuyung mundur sampai 4 langkah. Dan di depannya kini berdiri seorang kakek tua yang rambutnya riap-riapan, berdiri secara aneh karena bukan kedua kakinya yang berdiri, melainkan sepasang tongkat bambu yang menggantikan kedua kakinya yang ditekuk bersila. Kau Sinjiu Chou Pak Ong? Haha, aku mendengar kau menjadi orang buronan yang lari ke sana kemari seperti anjing terkena gebuk. Hahaha, kedua kakimu lumpuh?
Aduh kasihan, Raja Muda yang malang kini menjadi pengemis lumpuh. Ban Pilocia tertawa bergelak. Ia tidak gentar menghadapi Chow Pak Ong yang kini berjuluk Kong Lo Senjin karena melihat orang itu sudah lumpuh. Ia maklum bahwa kakek bekas Raja Muda ini terkenal sekali dengan sepasang tangannya sehingga dijuluki Sinjiu, kepala sakti, akan tetapi andai kata kakek itu belum lumpuh sekalipun ia tidak takut, apalagi sudah lumpuh. Segera ia memegang cambuk kilatnya erat-erat, siap untuk menggempur. Kong Lo Senjin tidak menjadi marah mendengar makian ini. Ban Pilocia, kau tikus hitam yang busuk. Mana aku ada waktu melayani segala tikus yang tiada harganya? Akan tetapi jangan kau mencoba mengganggu Kambo Ansue. Dia seorang patriot Ahalatang, dan aku akan membelanya sampai mati. Ban Pilocia cukup maklum bahwa menghadapi kakek lumpuh ini, biarpun ia tidak akan kalah, namun ia merasa sangsi apakah ia akan dapat merobohkannya cepat-cepat, apalagi kalau dua orang muda itu nanti membantu si kakek lumpuh. Ia memang cerdik. Perlu apa meributkan Kam Siek? Terang bahwa jenderal muda itu tidak akan suka membantu Hitan, andai kata ia paksa bawa ke Hitan, akhirnya tentu akan nekat tidak mau membantu. Tadi pun sudah tampak jelas kekerasan hati pemuda ini. Membunuhnya pun kalau resikonya harus dikeroyok, tidak menguntungkan. Kerajaan di selatan tidaklah berbahaya lagi, mereka saling gempur, saling berebutan kekuasaan, apa perlunya takut akan barisan yang dipimpin Kam Siek? Ia lalu tertawa menyeringai. Kakek lumpuh, Raja Jembel. Siapa butuh dia? Kau bawalah jenderalmu itu, yang kubutuhkan adalah si bidadari. Ia menoleh dan memandang kepada Liu Luxian dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Pada saat itu, Liu Luxian yang sudah sadar lebih dulu, telah lari kepada Kam Siek. Pemuda itu masih pingsan, akan tetapi setelah Luxian mengurut dada dan menotok 3 jalan darah terpenting, pemuda itu pun siuman dari pingsannya. Untung bahwa mereka tadi terkena pukulan secara langsung, hanya terpukul oleh anginnya saja yang membuat mereka pingsan. Kalau tersentuh tangan Ban Pilocia dengan pukulannya, Hek Siqiang tentu sukar ditolong nyawa mereka. Mendengar ucapan dua orang kakek sakti itu, Liu Luxian terkejut bukan main. Menghadapi seorang kakek saja sudah repot, apalagi kalau mereka berdua itu maju bersama, seorang menculik Kam Siek dan yang seorang pula menculik dia. Ia tertawa cekikikan sambil menutup mulutnya dan matanya memandang ke arah Kong Lo Senjin. Dua orang kakek itu terheran, dan Luxian segera meloncat berdiri, menudingkan telunjuknya ke arah Kong Lo Senjin sambil berkata, "Dia itu tidak akan suka membantu Hitan, andai kata ia paksa bawa ke Hitan, akhirnya tentu akan nekat tidak mau membantu." Tadi pun sudah tampak jelas kekerasan hati pemuda ini. Membunuhnya pun kalau resikonya harus dikeroyok, tidak menguntungkan. Kerajaan di selatan tidaklah berbahaya lagi, mereka saling gempur, saling berebutan kekuasaan, apa perlunya takut akan barisan yang dipimpin Kam Siek? Ia lalu tertawa menyeringai. Ayahku Pat Jiu Sinong pernah bilang bahwa Sinjiu Chow Pak Ong adalah seorang patriot yang gagah perkasa dan seorang di antara tokoh-tokoh besar di dunia persilatan, tidak takut akan setan dan iblis sehingga ayahku kagum sekali. Akan tetapi setelah aku menyaksikan sendiri, hai Hik, Liu Luxian tidak melanjutkan kata-katanya melainkan tertawa lagi terkekeh. Kong Lo Senjin mengerutkan keningnya, hatinya serasa dibakar dan ia membentak, "Budak rendah. Biarpun kau putri Pak Jiu Sinong, aku takut apa? Mengapa kau mentertawakan aku? Apanya yang tidak cocok? Kau ternyata seorang yang licik, beraninya hanya membunuhi para pengungsi. Orang-orang yang tidak bersalah, masih bangsa sendiri pula. Karena mereka itu tidak kuat melawanmu, kau bunuhi seperti orang membunuh lalat saja. Akan tetapi sekali ini kau menghadapi seorang Hitan, musuh lama kerajaan Tang, karena kau tahu bahwa Ban Pilocia orangnya lihai bukan main, kau lalu mengkeret nyalimu, nyali tikus yang beraninya hanya kepada si lemah. Hitan ini hampir membunuh Jenderal Kam, kau mengalah dan ketakutan. Cih, mana itu darah pahlawan? Hai Hik. Sinjiu Chow Pak Ong yang sekarang bernama Kong Lo Senjin adalah seorang bekas raja muda yang selalu dihormati orang. Selama hidupnya baru sekarang ia mendengar olok-olok macam itu terhadap dirinya, maka mukanya segera menjadi merah, dan ia mencak-mencak seperti orang kebakaran jenggot. Matanya bernyala jalang ketika ia menghadapi Ban Pilocia yang hanya menyeringai penuh ejekan. Ban Pilocia, bersiaplah kau. Biar aku melawanmu agar jangan ada siluman cilik mengira Kong Lo Senjin takut menghadapi seekor monyet hitam.
Ban Pilocia tentu saja maklum akan kelicikan Liu Luxian yang menggunakan siasat mengadu domba. Akan tetapi ia pun terkenal sebagai tokoh Kangou tingkat tinggi. Mana bisa ia mengalah terhadap seorang kakek yang sudah lumpuh? Ia harus memperlihatkan kelihayannya. Setelah merobohkan kakek lumpuh ini, apa sukarnya menangkap si gadis liar dan membunuh Kam Siek? Raja muda bangkrut? Kau lihat Lui Kompian mengambil nyawamu. Bentakan ini disusul suara, tar-tar-tar, keras sekali ketika cambuknya melayang ke atas dan melecut-lecut sambil mengeluarkan bunyi seperti halilintar. Hahaha, kau benar, Ban Pilocia. Hajar saja kakek lumpuh itu, mana dia kuat melawanmu? Liu Luxian berseru sambil bertepuk tangan. Besar hati Ban Pilocia mendengar gadis itu memihak kepadanya, maka ia makin hebat memutar cambuknya dan menyerang. Di lain pihak, Kong Lo Senjin yang berwatak angkuh dan tinggi, merasa marah sekali dan ia tidak akan berhenti, tidak akan mau sudah sebelum ia berhasil mengalahkan Ban Pilocia. Memang cerdik Liu Luxian. Ia memakai taktik memanaskan kedua pihak, sebentar ia memihak Ban Pilocia, sebentar ia memihak kakek lumpuh sehingga pertandingan di antara kedua orang sakti itu makin menghebat. Sementara itu, seperti menjadi harapan Luxian, pertandingan makin lama makin hebat dan mati-matian sedangkan cuaca menjadi makin gelap, malam pun tiba. Dengan hati-hati Luxian mengumpulkan pedang dan golok Kam Siek, memberi isyarat supaya pemuda itu tidak banyak bergerak atau bicara, kemudian di dalam gelap ia memegang tangan pemuda itu, menyerahkan goloknya dan mengajaknya pergi dari situ dengan perlahan-lahan dan sedikit-sedikit. Sementara itu, dua orang kakek yang sudah dibakar perasaannya oleh Luxian, telah bertanding dengan hebatnya. Mula-mula Ban Pilocia menggunakan tangan kosong karena ia memandang rendah kepada lawannya yang sudah lumpuh. Namun tahu bahwa lawannya ini tentu memiliki sinkang yang kuat, maka dalam serangannya ia mengerahkan tenaga dan menggunakan Heksi Ciang yang ia andalkan. Agaknya Ban Pilocia, seperti biasa menjadi watak tokoh besar yang terlalu percaya kepandaian sendiri, memang sengaja hendak menguji sampai di mana hebatnya si kepalan sakti. Pukulannya Heksi Ciang yang tadi anginnya saja sudah mampu merobohkan Luxian dan Siek, kini menghantam ke arah Kong Lo Senjin. Hebat memang pukulan Heksi Ciang dari kakek gundul ini. Tentu dilatih belasan tahun lamanya, dengan latihan mencacah dan memukul pasir besi panas yang tercampur racun kelabang direndam arak tua, maka kini pukulan yang dilancarkan dengan pengaruh tenaga sinkang, hebatnya luar biasa sehingga tidak aneh kalau orang-orang muda perkasa seperti Luxian dan Siek tadi roboh hanya oleh anginnya saja. Namun sekali ini perhitungan Ban Pilocia meleset. Kong Lo Senjin tidak percuma dijuluki Sinjiu atau kepalan sakti. Ia memang seorang ahli silat tangan kosong, maka tentu saja ia hafal akan segala macam pukulan berbisa seperti Heksi Ciang atau Angsi Jiu, maupun Peklek Jiu, malah sudah tahu pula bagaimana harus menghadapi pukulan-pukulan ini. Kini melihat Ban Pilocia yang didahului oleh sinar hitam, ia tertawa bergelak, lalu memapaki pukulan itu dengan telapak tangan kanannya setelah memindahkan tongkat kanan ke tangan kiri. Ban Pilocia girang melihat ini. Tangan terbuka merupakan sasaran lunak bagi Heksi Ciang, karena hawa pukulannya akan langsung menembus kulit telapak tangan dan menyerbu ke dalam saluran darah terus ke jantung. Maka ia mengerahkan tenaganya dan memukul telapak tangan itu. Des! Ban Pilocia kaget setengah mati karena kepalan tangannya bertemu dengan benda yang lemas lunak seperti kapas dan mendadak ia merasa betapa tenaga pukulannya seperti amblas tanpa dasar, tidak menemui sesuatu. Selagi ia hendak menarik tangannya, tiba-tiba tenaga pukulannya membalik dan menyerang dirinya sendiri melalui kepalan tangannya. Celaka! Ia berseru kaget dan cepat lengan kirinya menampar tangan kanannya sendiri sehingga tenaga yang membalik itu tertangkis dan ia segera melempar diri ke belakang sambil bergulingan. Kiranya kakek buntung itu sudah mempergunakan jurus dari Bian Kun, silat tangan kapas, yang dasarnya memainkan atau mencuri tenaga lawan. Kemudian dengan pengerahan tenaga sinkang ia melontarkan kembali tenaga lawannya yang tadi tenggelam atau tersimpan. Marahlah Ban Pilocia. Tahu bahwa tak boleh ia main-main lagi dengan tangan kosong melawan kakek yang berjulukan kepalan sakti ini, ia melolos Lui Kongtian dan terus mengadakan serangan dahsyat. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.